out while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Samratul Tazkiyah dengan NIM 2203276. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang landasan religius pendidikan. Mari simak videonya. Sebelum memasuki materi kali ini, saya akan sedikit menjelaskan kembali mengenai pengertian dari landasan pendidikan itu sendiri. Landasan pendidikan merupakan asumsi yang dijadikan titik tolak dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang artinya landasan pendidikan adalah suatu prinsip yang digunakan untuk dijadikan sebagai dasar dalam menyelenggarakan pendidikan. Landasan religius ini merupakan salah satu landasan yang sangat penting dalam dunia pendidikan karena negara kita merupakan negara yang mengakui adanya Tuhan sebagaimana dalam bunyi sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pendidikan juga tidak boleh keluar dari larangan agama ataupun menentang agama yang dianut oleh masing-masing individu. Mari kita memasuki ke pembahasan pertama mengenai pengertian dari landasan religius pendidikan. Karena masyarakat Indonesia mayoritas menganut agama Islam, di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan pendidikan agama secara Islam, yakni yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Yang pertama terdapat dalam Al-Quran, salah satunya Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan yang kedua terdapat dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya barang siapa yang mengkehendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat maka wajib baginya ilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya maka wajib baginya ilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Pendidikan adalah masalah yang sangat penting dalam kehidupan karena pendidikan itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam kehidupan bernegara, sehingga pendidikan dijadikan menjadi suatu ukuran maju mundurnya suatu bangsa. Pembahasan selanjutnya saya akan membahas mengenai pengaruh agama bagi manusia. Fitrah merupakan suatu potensi yang dimiliki oleh seseorang sejak dia lahir. Sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah, dan fitrah manusia itu sendiri yakni Yang kedua, kelemahan dan kekurangan manusia. Di samping manusia memiliki kesempurnaan, dia juga pasti memiliki kekurangan. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang diciptakan dalam keadaan yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lain, yang berfungsi untuk menampung serta mendorong manusia lainnya untuk berbuat kebaikan atau keburukan. Nah, inilah salah satu pengaruh agama bagi manusia. Dengan beragama bisa menjadikan manusia itu mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan. Yang ketiga, tantangan manusia. Manusia dalam kehidupannya menghadapi berbagai tantangan, baik itu dari dalam maupun dari luar. Oleh sebab itu, pentingnya beragama bagi manusia. Dengan beragama menjadikan salah satu petunjuk bagi manusia itu sendiri untuk bertindak. Baik, kita memasuki materi berikutnya, yakni pengaruh agama bagi pendidikan. Pendidikan agama di lembaga pendidikan berpengaruh pada pembentukan jiwa keagamaan pada anak.
Pendidikan agama lebih menitik beratkan pada bagaimana membentuk kebiasaan yang selaras dengan tuntunan agama. Seperti contohnya, menerapkan kebiasaan berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur kepada anak sekolah dasar. Yang kedua adalah pendidikan di luar sekolah. Pendidikan di luar sekolah ini terbagi ke dalam dua pembagian. Yang pertama itu pendidikan di keluarga dan yang kedua pendidikan di masyarakat. Nah, yang pertama pendidikan di keluarga. Keluarga merupakan pendidik dasar dan utama bagi pembentuk jiwa keagamaan. Karena keluarga merupakan agen sosialisasi yang pertama kali didapatkan oleh seorang anak. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam proses pendidikan. Nah, kedua orang tua merupakan pendidik yang pertama dan utama dalam proses tersebut. Kewajiban kedua orang tua yang selalu membentuk, membimbing, mengarahkan, dan mengawasi perkembangan dan pertumbuhan anak-anaknya. Yang kedua itu pendidikan masyarakat. Nah, para ahli itu menyepakati bahwa pendidikan di masyarakat termasuk pada lembaga pendidikan yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa keberagamaan seorang peserta didik. Materi berikutnya saya akan membahas mengenai urgensi agama dalam landasan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu usaha yang dengan sengaja diperuntukkan dalam upaya untuk mengantarkan peserta didik menuju tingkat kematangan atau dewasa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Nadia Samratu Tazkiyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.